Harta karun terbesar. Suatu ketika, Peter, seorang remaja laki-laki, sedang berlutut dalam kekacauan di kamarnya yang tidak terawat. Di antara kekacauan itu, dia menemukan sebuah perkamen tua yang sudah lapuk. Sebuah peta? Hore! Aku akan menemukan harta karun ini dan menjalani petualangan seumur hidup. Cara hebat untuk merayakan ulang tahunku. Akhirnya, Peter membersihkan kamarnya dengan penuh semangat memiliki peta tersebut. Lalu dia berangkat dan berjalan melewati jalan hutan dan mencapai mulut hutan. Di sana, dia bertemu Leon. Kau kuat dan gagah. Maukah kau menemaniku berburu harta karun? Tentu, sobat. Aku Leon si singa. Dan aku akan dengan senang hati mengantarmu melewati hutan lebat dan menjagamu tetap aman. Siapa namamu? Konyolnya aku tidak memperkenalkan diriku. Aku Peter. Leon mengiyakan dan bergabung dengan Peter. Hutan lebat dan gelap. Peter ketakutan dengan suara lolongan aneh dari binatang liar. Tapi dengan Leon di sisinya, dia merasa aman dan keduanya berhasil melewatinya. Astaga, itu perjalanan yang melelahkan melewati hutan. Leon dan Peter sama-sama kelelahan. Saat matahari terbit, mereka akhirnya sampai di gunung. Mereka bertemu dengan seekor elang botak tua yang sedang bertengger di atas pohon yang menjulang tinggi. Halo, elang. Kau punya penglihatan yang sangat bagus dan dapat memperingatkan kami jika ada bahaya yang mengintai di sekitar. Maukah kau menemaniku dan Leon? Kami sedang mencari harta karun. Tentu, anak-anak. Terima kasih atas kata-kata baikmu. Aku dengan senang hati akan bergabung. Aku Eddard si elang. Siapa namamu? Maafkan aku dalam semua kegembiraan dan aku lupa memperkenalkan diri. Aku Peter. Senang bertemu denganmu, Eddard. Eddard bergabung dengan Peter dan Leon. Dan ketiganya berangkat bersama dalam pencarian mereka untuk menemukan harta karun itu. Gunung-gunung itu tinggi, terjal dan tidak rata. Saat memperhatikan, Leon yang asing di medan berbatu terpeleset. Namun Peter cukup sigap untuk membantu Leon dan menariknya ke atas. Eddard dengan penglihatannya yang tajam mengawasi setiap langkah yang mereka ambil dan memastikan mereka tidak mengalami kecelakaan. Segera, ketibanya mencapai lembah di bawah. Seperti sudah ditakdirkan, mereka bertemu dengan seekor domba. Hai, aku Peter, ini Eddard, dan Leon. Kami sedang melacak harta karun. Maukah kau bergabung dengan kami? Bulu dombamu yang lembut dapat membuat kami tetap hangat dan melindungi kami jika cuaca menjadi dingin. Halo, Peter. Hai, Edward. Hai, Leon. Aku senang sekali kau bertanya. Aku bisa berteman. Aku kesepian dan aku akan dengan senang hati menemani kalian dalam misi kalian. Oh, dan namaku Sean. Sean si domba. Seperti pengakuan Peter, angin dingin menyapu padang rumput yang tidak berujung. Mereka semua berkerumun di depan Sean si domba yang menjaga mereka tetap hangat dan nyaman. Kalau bukan karena Sean, ketiganya akan membeku dalam semalam. Astaga, malam yang dingin. Aku senang kita semua bisa melewatinya. Mereka berempat akhirnya tiba di padang pasir, di mana mereka bertemu dengan seekor unta. Hai unta, ini Leon, Sean, dan Eddard. Dan ngomong-ngomong aku Peter. Kau disebut sebagai kapal gurun pasir. Dapatkah aku menarik minatmu untuk bergabung dengan kami dalam upaya menemukan harta karun? Hai teman, aku perempuan. Aku Camilla. Aku pernah dengar tentang oasis ini. Meski aku sendirian, aku juga tidak sengaja melangkah ke arah sebaliknya. Aku suka petualangan. Ayo berangkat, tim.
Jadi, Camilla yang antusias memimpin jalan melewati gurun pasir yang panas saat Peter, Leon si singa, Sean si domba menaiki unta dan berangkat dengan gembira melintasi gurun pasir yang gersang. Eddard si elang menikmati tontonan dari atas. Camilla mulai berlari kencang dan semuanya bersorak kegirangan. Lihat Leon, aku bisa melihat sesuatu yang berkilauan di cakrawala. Wuhu, kita berhasil. Aku juga melihatnya, Peter. Lebih cepat, Camilla. Harus lebih cepat. Tolong, Camilla. Aku kepanasan karena panas yang tidak tertahankan ini. Bayangkan menjadi seekor domba dengan bulu yang tebal dan halus. Bersama seorang bocah, singa yang melolong dan berseru di punggung unta. Kumohon, demi padang pasir, kita harus lebih cepat, Camilla. Tenanglah semuanya. Semua kilau itu bukanlah emas. Apa yang kau lihat berkilau sebenarnya adalah air. Mereka akhirnya tiba di lautan. Dan Peter mengeluarkan petanya. Menyedihkan. Aku melihat sesuatu yang berkilauan dan merasa gembira karena mengira aku menemukannya. Sayangnya, peta mengatakan bahwa ada lautan yang harus diseberangi. Bagaimana kita bisa melakukan itu? Kelimanya sangat terkejut ketika makhluk bersuara lembut keluar dari cangkangnya untuk memeriksa apa yang menyebabkan keributan itu. Mereka bertemu kura-kura. Halo kau, jangan takut. Kami tidak bermaksud jahat, tapi Tuhan, kami masih jauh dari rumah. Namaku Sean, dan ini Peter, Leon, Camilla, dan jika kau melihat ke atas, kau akan melihat Eddard. Dia seekor elang, dan dia sedikit gugup. Itu adalah kelompok yang tidak biasa. Apa yang kalian inginkan? Tuan, dengan segala hormat, kami sedang berburu harta karun, dan peta yang aku punya ini memberitahuku bahwa kita harus menyeberangi lautan untuk mencapainya. Bisakah kau membantu kami? Kura-kura berada dalam dilema. Dia biasanya pendiam dan menyendiri di perpustakaan, dan dia jarang mendapat pengunjung. Sekali lagi, dia mengamati kelimanya, dan mereka terlihat cukup serius. Peter memperhatikan kura-kura itu saat dia terlihat agak bingung. Tidak apa-apa jika kau tidak ingin bergabung dengan kami. Kami akan mencari cara lain. Jika kau mengatakan tidak, kami akan mengerti. Tidak itu adalah kalimat lengkap. Kura-kura yang malang adalah penduduk asli Pulau Galapagos. Yang menjelaskan ukurannya yang sangat besar. Dia adalah raksasa yang lembut, tapi ditipu oleh sepupunya dan memiliki masalah kepercayaan. Tidak, bukan itu. Aku ingin bergabung. Aku telah terkurung selama bertahun-tahun di perpustakaanku. Sudah waktunya aku mendorong diriku ke dalam sebuah petualangan. Aku menyia-nyiakan waktu untuk mempercayai orang lain. Sekali digigit, 2 kali malu. Aku telah membuat keputusan. Untungnya aku amfibi dan besar. Naiklah dan aku akan membawa kalian menyeberangi lautan. Ngomong-ngomong, aku Tyler. Tyler setuju dan bergabung dengan mereka berlima. Dan 5 menjadi 6. Pegang erat-erat, ini tidak akan mudah. Pegang erat cangkangku dan jangan lepaskan. Ini adalah ide yang buruk. Suraiku berantakan. Aku perlu keramas begitu aku kembali ke hutan. Beruntungnya aku botak. Aku bisa meminjamkanmu sampoku, Leon. Tapi mari kita lewati gelombang yang bergejolak ini dulu. Lautan sangat kejam. Ombak yang menjulang tinggi menerjang dan hujan lebat membuat keadaan menjadi lebih buruk. Ombak yang keras hampir membalikkan Tyler dan menenggelamkan mereka. Tapi Tyler si kura-kura bertarung dengan terampil menggerakkan air, sementara semuanya bertahan 1 menit pada satu waktu. Dan sayangnya semuanya berakhir.
Aku tidak tahu tentang kalian, tapi aku gembira. Aku belum pernah menyukai olahraga air sebelumnya, tapi wow, itu memacu adrenalin. Luar biasa. Wuhu! Saat mereka sampai di pantai dan keluar dari air, mereka mendengar suara teriakan. Seekor burung hantu sedang menunggu untuk bertemu dengan mereka. Jika peta ini benar, kita berdiri tepat di tempat yang seharusnya. Tapi aku tidak melihat apapun. Burung hantu berbicara dari kebijaksanaan kunonya. Selamat, kalian telah menemukan harta karun. Di mana itu? Aku tidak melihat apapun. Oh, wow. Apakah air asin membuatku buta? Hei, Eddard, apa kau melihat sesuatu dari atas sana? Tidak, tidak ada. Apa di bawah sana? Di mana harta karunnya? Mereka semua berseru dengan terkejut. Bersama-sama, kalian telah melewati hutan melalui suka dan duka, mendaki gunung, menantang lembah, menantang gurun, dan selamat dari lautan. Kalian tidak akan pernah melakukannya tanpa satu sama lain. Mereka semua saling memandang dan tersenyum. Mereka menyadari burung hantu bijak itu benar. Ternyata itu benar juga. Ketika aku melakukan perjalanan ini sendirian, aku pikir aku akan merayakan ulang tahunku dengan menemukan harta karun ini. Sebaliknya, aku telah menemukan kalian. Aku telah menemukan kalian semua. Terima kasih. Dan apa gunanya ulang tahun tanpa teman? Mereka telah menemukan persahabatan. Sungguh, harta karun terbesar yang pernah ada. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, Peter. Selamat ulang tahun. Sejak saat itu, mereka tidak dapat dipisahkan. Dan mereka hidup bahagia selama-lamanya.